Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Iqomah yang berbahagia, alhamdulillah dalam kesempatan siang ini kita masih diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan kita. Betapapun kita setiap saat dihadapkan pada realitas, pada kenyataan-kenyataan hidup, baik yang menyenangkan maupun yang boleh jadi menyakitkan. Nah, tetapi agama kita memberikan sebuah perspektif, ya, sebuah pandangan lain yang mudah-mudahan ini bisa memberikan kesegaran baru buat kita. Saya ingin menyampaikan dalam kultum ini hal yang sangat sederhana sekali, hal yang sangat simpel tetapi menjadi sangat penting, yakni tentang bagaimana kita dalam grafik kehidupan yang kita jalani ini, kita selalu on the track, ya, tetap di jalan yang lurus. Untuk itulah barangkali grafik kehidupan kita menjadi sangat simpel dan sederhana tetapi menjadi sangat nikmat. Jadi grafik kehidupan kita ini sebetulnya adalah tidak lebih dan tidak kurang antara syukur dan sabar. Banyak orang yang kemudian di dalam realitas kehidupannya seringkali kemudian dia menghadapi kenyataan-kenyataan hidup ini, lalu dia gagal karena dia keliru, gagap dalam memahami grafika kehidupan. Sedikit-sedikit orang ngeluh, sedikit-sedikit dia tidak tahan uji. Padahal sungguhnya dalam grafik kehidupan itu cukup syukur, sabar, ikhlas. Nah, saya uraikan satu persatu yang sangat singkat ini. Karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala telah diberikan berbagai limpahan karunia yang sangat banyak. Kesehatan, kehidupan, karir, ilmu pengetahuan dan sebagainya itu adalah anugerah. Maka wajib kita bersyukur untuk mendayagunakan, memanfaatkan seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena yang terjadi sebaliknya secara ekstrim, jika orang diberikan kenikmatan, ilmu pengetahuan, kekuasaan, karir, ekonomi, kesehatan, ketika dia tidak mampu bersyukur, maka titik yang paling ekstrim itu adalah dia menjadi lupa daratan. Betapa banyak orang yang diberikan ilmu pengetahuan, lalu dia tidak bisa mensyukurinya, maka dia terjebak pada sikap arogansi intelektual, kesombongan ilmu. Di luar dirinya adalah salah, di luar dirinya adalah keliru. Hanya saya yang memiliki kemampuan dan kapasitas. Ketika dia diberikan kekuasaan, maka dia akan bersyukur. Maka kekuasaan itu akan dijalankan dengan penuh amanah, akan membela nilai-nilai keadilan, membela umat, membela rakyat. Maka artinya di situ bersyukur. Tetapi ketika dia gagal mensyukurinya, maka yang terjadi kekuasaan adalah bisa jadi menyimpang, boleh jadi menindas. Seperti itu. Nah, sekarang sebaliknya, grafik kehidupan itu kan selalu antara nikmat dan tidak nikmat, kira-kira begitu. Nah, sekarang sebaliknya, kalau kita diberikan satu kenyataan hidup yang pahit, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja yang kedua adalah sabar. Jadi ketika kita dihadapkan pada satu kenyataan hidup yang pahit, yang pelik, yang rumit, maka bersabarlah. Secara rohani, sikap sabar itu adalah nikmat sesungguhnya, tapi banyak orang yang tidak memahaminya. Maka tidak sedikit orang yang kemudian ketika diberikan kerumitan-kerumitan hidup,
maka titik yang paling ekstrimnya adalah dia menjadi putus asa, dia menjadi jalan pintas. Ya. Nah, oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, maka syukur dan sabar ini harus 24 jam nempel di dalam kehidupan kita. Senang sedikit, bersyukurlah. Riweuh saeutik, bersabarlah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena secara ruhani sesungguhnya syukur dan sabar itu nikmat. Hanya persoalannya orang selalu memahami bahwa yang nikmat itu adalah yang harus disyukuri selalu hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ketika diberikan kerumitan-kerumitan hidup, banyak orang yang tidak tahan uji, tidak tahan banting. Maka dia senang untuk melakukan jalan pintas. Nah, di atas itu, syukur dan sabar itu, maka bersikap ikhlaslah dalam menerima kenyataan-kenyataan hidup, baik yang manis maupun yang pahit. Ini agak spiritualis sedikit, bahaya dalam konteks ini. Kenapa? Kemudian syukur, sabar, kemudian ikhlas. Nah, saya simpan yang terakhir. Itu ada Quran, surat Al-Ikhlas namanya, tapi isinya tauhid. Hampir seluruh surat Al-Quran ada 2 surat yang namanya disebut suratnya, tetapi kata-kata itu tidak ada di dalam Quran itu. Pertama adalah Al-Fatihah, yang kedua Al-Ikhlas. Selebihnya surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Insyirah, Al-Waqiah dan lain sebagainya, pasti disebut surat itu, kata itu disebut. Nah, tetapi kata ikhlas itu adalah kita mengenalnya surat Kulhu, ya kan? Padahal itu adalah Al-Ikhlas. Nah, ada 2 hikmah yang bisa kita ambil dari surat itu. Pertama adalah itulah cara Allah memberikan pelajaran kepada kita. Yang namanya ikhlas tidak harus disebutkan, kira-kira begitu. Jadi kalau kita berbuat baik lalu kita katakan sumpah saya mah ikhlas, itu harus dipertanyakan sesungguhnya. Kenapa? Karena ketulusan itu kata Allah tidak boleh disebutkan, logikanya begitu secara filosofis ya. Itu dalam surat Kulhu. Yang kedua, ikhlas itu adalah energi kebaikan yang datang dari Allah yang esa, tauhid. Maka dia tidak boleh terbagi. Ketika ketulusan terbagi, maka dia tidak ikhlas lagi. Kira-kira begitu ya. Nah, ini menjadi catatan penting. Nah, yang terakhir saya ingin menyingkatnya saja. Lalu kalau begitu gimana caranya? Karena kita akan sampai pada satu pernyataan, ikhlas itu mudah diucapkan tapi susah diimplementasikan. Nah, sebetulnya ada sebuah upaya pendekatan yang menurut saya ini menjadi sangat penting. Kita perlu riyadhah untuk membangun ketulusan. Bagaimana caranya? Nah, ketika muncul pertanyaan bagaimana caranya agar ikhlas, Rasulullah SAW itu menjawab di dalam sebuah hadis yang menurut saya sangat keren. Kata Rasulullah, man ahlasa lillahi arba'ina yauman tapajarat minhul hikmah min qalbihi ala lisani. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang ikhlas karena Allah dalam waktu 40 hari, pasti Allah pancarkan hikmah ilmu yang datang dari hatinya atas lisannya. Saya baca hadis itu, sebagian menyebutnya hadis doib, ada yang menyebut mauquf, tapi Al-Albani menyebutnya sebagai hadis marfu yang sampai kepada Rasulullah. Saya tertarik dengan konten isi hadisnya itu. Barang siapa yang ikhlas karena Allah dalam waktu 40 hari, pasti Allah akan pancarkan ilmu kepada kita. Jadi man ahlasu itu harfu sartin, tapajarot itu jawabu sartin jadinya. Jadi jika maka. Nah, 40 hari inilah yang harus dilakukan oleh kita agar memperoleh satu kenikmatan rohani. Apa 40 hari yang harus kita lakukan? Nah, inilah riyadhah ketulusan. Pertama, saya bagi 2 saja. Pertama adalah coba kita latih, hentikan untuk kita mencoba untuk mengendapkan seluruh energi negatif yang seringkali tumbuh menempel di dalam jiwa kita. Hentikan energi negatif, dengan itulah kemudian kita jadi kinclong. Apa energi negatif yang seringkali menempel dalam tubuh kita sehingga kita tidak tulus? Energi-energi negatif tadi itu adalah
perilaku-perilaku moral yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk ini harus dinolkan. Kalau kata Rumi itu, barang siapa yang bisa mengendapkan nafsunya, niscaya engkau akan berdiri di atas awan. Saking ringannya mungkin ya, secara maknawi, secara simbolik, bukan dalam arti fisik. Jadi hentikan seluruh energi negatif. Kalau selama ini kita punya tradisi suudon, nyinyir, dengki, hasud, kibir, takabur, senang pada kemaksiatan, senang pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka mulai hari ini kita hentikan. Berapa lama? Nah, ini yang harus dilatih. 40 hari kata Rasulullah. Kalau 40 hari ini kita sukses menghentikan seluruh energi negatif, wah ini keren banget. Nah, tentu saja secara teknis bisa saja mulai hari ini kita hentikan tradisi gibah. Kan kita itu selalu dalam obrolan sedikit-sedikit ngomongin orang. Nah, itu padahal itu merusak secara rohani, secara mental terhadap kita, sehingga ketulusan kita itu tidak muncul. Jadi perilaku gibah, hasud, dengki, iri, ria. Nah, coba satu persatu. Jadi kalau simpelnya bapak-bapak sekalian, kalau sehari kita marah misalnya berapa kali? 5 kali. Nah, ini Mas Jamal kalau suka marah nih. Kalau sehari marah 5 kali ke istri, ke anak, maka mulai hari ini mungkin dikurangi menjadi 2 kali. Sampai kemudian titik nol. Dalam waktu 40 hari kalau kita bisa mengendapkan energi negatif, maka kita akan nyaman menghadapi kenyataan hidup betapapun pahit sesungguhnya. Ya. Jadi hentikan energi negatif. Saya membayangkan kalau kampus kita ini menghentikan seluruh energi negatif, maka saya kira UIN Bandung akan menjadi mercusuar di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat misalnya, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kita persingkat saja karena ini kultum. Kalau tadi hentikan seluruh energi negatif, sekarang sebaliknya, yang kedua, naikkan energi positif. Apa? Ya tadi itu, syukur, sabar, ikhlas, tawakal kepada Allah. Ini naikkan dengan penuh rasa ketulusan. Di dalam Al-Quran itu ada waktu-waktu tertentu, pada waktu pagi dan petang, minal guduwi wal asoli. Pada saat itulah kita nyatakan perasaan kita, ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Misal begini, kalau tadi habis sholat yang 5 waktu, lalu wirid sejenak, setelah itu kita melakukan refleksi, perenungan. Bapak melakukan itu enggak? Dalam perenungan itu kita nyatakan begini, boleh dalam hati, boleh mengawali dengan istighfar, dengan bersolawat kepada Nabi, lalu setelah itu nyatakan, ya Allah, aku ikhlas betul apa yang kau putuskan, apa yang kau tetapkan kepada hamba. Nyatakan itu dalam hati dengan penuh ketulusan, tanpa pretensi, sehingga itu akan merasakan satu aliran darah dari atas ke bawah tuh nikmat banget. Nyatakan, ya Allah, aku ikhlas betul apa yang kau putuskan, apa yang kau tetapkan, dan aku ikhlas menerimanya, baik yang manis maupun yang pahit di dalam hati. Rasakan tanpa pretensi, sehingga suasana sunyi secara rohani. Saat itulah kita akan terlatih dalam waktu idealnya, kata Rasulullah SAW, 40 hari. Saya kira ini bukan tradisi mistik dalam arti klinik ya. 40 hari itu lebih saya memahami sebagai proses habituasi, proses membiasakan diri untuk membangun nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesolehan. Nah, pada situasi tertentu kalau ini terjadi, saya kira seperti yang pernah saya sampaikan di kesempatan lain, bukan di masjid ini, kata peneliti Jepang, Dr. Murakami, orang yang melakukan tradisi kebaikan dalam kehidupannya, maka seluruh alam semesta itu akan welcome terhadap orang itu. Ya, kira-kira begitu. Jadi inilah barangkali hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan ini memberikan spirit, gairah dan giroh kita secara spiritual, sehingga insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang teruji karena sikap syukur, sabar, dan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima kenyataan-kenyataan hidup, termasuk kenyataan-kenyataan yang pahit. Karena menerima kenyataan-kenyataan yang manis rata-rata semua manusia menerimanya dengan ketulusan. Tapi untuk merasakan kenyataan hidup yang pahit, inilah yang harus dilatih, tradisi-tradisi ketulusan yang kata Rasulullah SAW dalam waktu 40 hari itulah
pasti Allah akan pancarkan hikmah ilmu kepada kita semua. Barangkali itu saja yang sempat dan dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.